Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi ini. Hari ini saya rindu membagikan tentang kehidupan keluarga atau pernikahan. 1 Korintus 13 ayat 4-7 berkata bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita bicara tentang kasih, setiap orang rindu mengasihi. Ya. Kita tidak bicara bahwa kasih itu sesuatu memang yang universal. Tapi kebanyakan ada keluarga-keluarga, contoh seorang suami ingin mengasihi istri. Dalam pikirannya dia sudah mau mengasihi istri. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia jumpai istrinya. Contoh, dia pulang dari kantor, dia capek, dia kerja. Istrinya mungkin bermaksud untuk menyapa. Pak, gimana kerjaannya rame? Suaminya tidak bermaksud untuk menjawab kasar. Tapi ketika pulang, pertanyaan itu sepertinya menuduh dia, kalau tidak rame, aku seperti apa? Gitu. Sehingga menjadikan suami langsung pasang barrier, pasang benteng. Kalau sepi gimana? Loh, saudara pernah enggak kejadian itu? Seringkali. Di dalam keluarga seringkali hari ini terjadi masalah kecil jadi besar, masalah besar meledak karena salah pengertian. Pasti seorang suami rindu mengasihi istrinya dengan baik. Istri menghormati suaminya dengan baik. Tapi kasih yang disampaikan ya itu berbeda dengan apa yang dikehendaki. Saya hari ini tidak membicarakan tentang kasih, berbagai macam kasih, tingkatan-tingkatan seperti agape, filio, kemudian eros, storge, dan sebagainya. Tapi saya rindu membagikan satu tentang bahasa kasih. Ya, Gary Chapman, ya, dia menulis dalam bukunya The Five Love Language, ya, dia bicara ada 5 bahasa kasih yang mungkin kita perlu. Ya, saya pernah mengajarkannya kepada teman-teman WB nasional waktu itu. Tapi karena ini waktunya terbatas, saya ingin menyampaikan sedikit buat saudara supaya kita mengetahui. Ini bukan hanya kepada suami istri loh. Bisa juga ternyata anak-anak kita bahasa kasihnya berbeda, ya. Saya bahasa kasihnya saya sentuhan, saudara. Touch. Ya, jadi saya tidak butuh hadiah mahal. Kalau istri saya, Yunike, mau beli hadiah mahal, buat saya itu bukan sesuatu yang menarik. Saya cuma ingin disentuh. Buat saya, sentuhan itu sesuatu yang sudah membuat saya aman gitu. Nah, kadang-kadang orang salah kaprah, saudara. Dia pikir, saya dulu berpikir istri saya itu, bahasa kasihnya itu adalah hadiah. Ketika saya gajian pertama kali, sebagian yang saya lakukan waktu itu, saya masih kuliah, saya ingat waktu itu, yang saya lakukan saya beli sesuatu, saudara. Ternyata tidak membuat dia suka, saudara. Ya, bahasa kasih seseorang itu berbeda-beda. Ya, saya ingin menyampaikan buat saudara, sekali lagi kalau Bapak Ibu Saudara ingin belajar lebih banyak, ambil aja bukunya ya, The Five Love Language itu ya. Bahasa kasih yang pertama adalah affirmation, kata-kata dukungan. Jadi ada teman saya yang kalau dia diberikan kata-kata dukungan sama istrinya, dia semangat, survive. Tapi ketika dia dengar keluhan-keluhan, dia malah down ya. Ya, ini yang harus kita tahu. Yang pertama yaitu affirmation, saudara. Kata-kata word of affirmation. Seseorang merasa bahwa dirinya dikasihi kalau diberikan kata-kata positif, dukungan, ya.
Dan sebaliknya, kalau kata-katanya cacian, makian, itu akan membuat seorang merasa, aduh aku tidak dikasihi, aku dibenci. Oleh sebab itu, Ulangan 30 ayat 19 berkata, langit dan bumi jadi saksi pada hari ini, kuberhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Tuhan katakan berkat dan kutuk, Tuhan katakan pilih kehidupan, maka engkau akan hidup, engkau dan seluruh keturunanmu. Jadi kata-kata itu perlu, kata-kata yang positif, kata-kata yang mendukung, kata-kata yang kata-kata yang baik, saudara, sehingga membuat pasangan kita atau anak kita atau orang terdekat kita merasakan kekuatan yang baru. Yang kedua adalah quality time. Lah, ini penting, saudara. Banyak orang berkata yang penting itu quality time. Kalau buat saya pribadi, quality time itu penting, tapi didahului dengan quantity time, saudara. Tanpa quantity time yang baik, tidak akan terjadi quality time. Jadi saudara tidak bisa bilang, aku 5 menit ketemu dengan anakku beres kok punya quality time. Maaf, tidak mungkin, saudara. Jendela hatinya belum kebuka 5 menit. Hari-hari ini kami banyak layani pasangan-pasangan yang bermasalah dengan anak-anak mereka. Ya, saya pertama layani dulu pasangan suami istrinya, kemudian anak-anak mereka kami kumpulin, kita ajak makan, kita ngobrol dari hati ke hati. Kenapa? Banyak anak-anak bermasalah, saudara, dengan orang tua mereka. Kenapa? Tidak ada kualitas time yang baik. Bahkan ada satu video kecil ya, shot gitu, saudara. Bagaimana seorang anak yang mengumpulkan uang, dia berkata, "Pah, aku pingin membeli waktu papa 1 jam saja." Dia kumpulkan uang di tabungannya, saudara, untuk membeli waktu papahnya. Papa, mama, biarpun engkau sibuk, berikan quality time. Bukan hanya untuk pasanganmu saja, tapi juga untuk anak-anakmu. Berapa banyak kita punya quality time untuk keluarga kita. Untuk orang lain, oke, maaf. Kemarin saya ngajar, kebetulan saya bilang kepada hamba Tuhan. Saya bilang, kebanyakan kita punya waktu banyak untuk jemaat kita. Kebanyakan kita punya waktu banyak kepada orang-orang kita layani. Tapi kita tidak punya waktu banyak untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Mari hari ini, engkau harus punya waktu yang banyak untuk anak-anak kita, pasangan kita, orang-orang yang kita kasih. Yang ketiga yaitu menerima hadiah. Ya, saudara. Seseorang merasa dikasih kalau dia diperhatikan lewat hadiah. Ada, saudara. Begitu dia terima hadiah, kemarin ada seorang bilang, kalau saya hadiah Pak Freddy, oh ya puji Tuhan, tidak apa-apa. Enak suaminya beliin hadiah aja, istrinya beres, ya toh. Yang keempat, pelayanan, ya, servis, saudara. Dia merasa dikasih kalau dia merasa ditolong, kalau dia buat kopi dibantu suaminya, kalau dia nyiapin ranjang dibantu suaminya, itu dia senang. Ya, kalau istri-istri atau suami seperti ini ada juga loh, saudara ya. Dia disiapkan, ya. Ya, kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu touch tadi. Saya ini, saudara, physical touch. Seorang merasa mendapatkan kasih kalau dia itu dikasihi. Dan ini adalah ekspresi kasih yang kuat. Saudara, kalau pasanganmu atau anakmu mempunyai bahasa kasih touch, kalau engkau tidak mengerti, di touch orang lain berbahaya loh, saudara. Oleh sebab itu, maaf kata, ada juga suami-suami selingkuh. Kenapa? Bahasa kasihnya touch, istrinya tidak pernah touch, tidak pernah meluk, tidak pernah gandeng, tidak pernah jalan bareng, tidak pernah punya satu kepribadi pergi bersama yang menyentuh orang lain. Ya, terjadilah perselingkuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ingat 5 bahasa kasih yang tadi kita pelajari, ya. Yang pertama, sekali lagi kita ulang Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah word of affirmation, kata-kata dukungan, ya. Kata-kata dukungan. Yang kedua, quality time. Yang ketiga, menerima hadiah. Yang keempat, pelayanan. Yang kelima, sentuhan fisik. Sekarang, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang mudah kita lakukan, ya. Bapak Ibu Saudara, mari mulai periksa, apa bahasa kasihmu? Oh, bahasa kasihku ini. Bahasa kasih suamimu apa? Istrimu apa? Engkau boleh kenali, sampaikan kepada suamimu atau kepada istrimu, bahkan anak-anakmu, supaya anak kita mengenali bahasa kasihnya. Sehingga kasihnya penuh, kasihnya tidak kosong, saudara. Ya, sesuatu yang sangat mudah kita lakukan. Hari ini sekali lagi,
firman pagi ini untuk kita belajar. Saya rindu bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi kita praktekkan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita akan berdoa. Terima kasih kalau kami belajar tentang belas kasih dan kami rindu, kami praktekkan ini kepada pernikahan kami, keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar yang kami belajar hari ini, kasih itu bisa diterima oleh keluarga kami, sehingga damai sejahtera, sukacita, kebenaran ada di dalam keluarga kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, dalam nama Yesus. Amin.